Iya dulur, kali ini kita mau membahas tentang gimana caranya supaya padinya itu pengiritan pupuk, yaitu ngirit bisa separuh dari biasanya dan hasilnya itu tetap sama dan anakannya itu banyak. Ya, untuk itu semua kita tentunya main di pemupukan lur ya, dimana pemupukan tabur ataupun pupuk spraynya kita memberinya itu secara tepat sasaran. Dan untuk itu menggunakan apa, terus gimana caranya yang baik dan benar itu gimana ya dulur. Untuk itu semua alangkah baiknya bisa langsung simak aja di dalam videonya dulur ya, monggo mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, kali ini kita mau membahas apa? Ya, untuk kali ini pembahasannya adalah pembahasan tentang pengiritan pupuk. Walaupun kita pemberian pupuknya itu cuma separuh, tapi anakan padinya itu bisa membludak dan juga tanamannya itu anti kuning atau hijau terus. Itu gimana caranya lur ya. Nah, dan tidak kalah pentingnya itu hasilnya lur ya. Hasilnya tentunya tidak kalah dengan yang pemberian pupuk secara menyeluruh lur ya. Untuk perbandingannya tentunya ya perbandingannya dibandingkan di lahan sebelah-sebelahnya gitu lur ya. Jangan dibandingkan di lahan satu ini dan dibanding lahan jauh di sana gitu, itu pasti ya berbeda. Terus gimana caranya supaya bisa mengirit pupuk separuh dan hasil anakannya itu tetap membludak? Ya dulur, sebelum masuk dalam pembahasan ini aku ingatkan dulu, ini kita sambil keliling lahan kita ini lur ya, agar apa ya, agar bisa tahu lur ya tanaman kita itu bagus dan tidaknya gitu, atau di lahannya gitu toh, kita keliling ini. Nah, dalam pengiritan pupuk ini tentunya kita harus tahu lur ya pertimbangan yang akan kita lakukan. Contohnya dalam pengiritannya, kita untuk mengirit pupuk tabur tentunya kita nanti mainnya di pupuk spray lur ya, jangan sampai salah gitu lur. Nah, terus pupuk yang digunakan itu ya seperti biasanya lur, seperti urea, ponska ataupun TSP gitu. Itu pupuk taburnya itu sama, tapi dalam pengaplikasiannya itu yang berbeda. Contoh, dalam luas 1700 meter persegi itu biasanya di sini penggunaannya itu 1 kintal sampai 1 kintal 10 kilo lur ya. Tapi kalau kita ini nanti kisaran 50 sampai 65 kilo targetnya lur ya, tapi paling ya kisaran 50-an kilo itu, enggak sampai 60 kilo itu nanti. Nah, untuk pengeritannya itu kita bagi jadi 3 lur ya, karena kita sering penggunaan atau pemupukan itu 3 kali, yaitu pemupukan di minggu pertama sebanyak ya kisaran 15 sampai 20 kilo, terus minggu keduanya kisaran 20 sampai 25 kilo, dan minggu ketiganya atau minggu keempatnya itu kisaran 15 sampai 20 kilo kembali lur ya. Nah, dalam pemberian pupuknya pun itu harus sesuai kebutuhan tanaman lur ya. Itu gini, masuknya itu bisa merata luas lahannya, jangan sampai yang sini itu kandel terus yang sana itu tipis, nanti hasilnya ya kurang baik lur ya. Nah, terus untuk mengimbangi kekurangan nutrisinya itu kita mainnya di pupuk spray. Untuk pupuk spraynya tentunya ya bagusnya dengan kandungan NPK yang berimbang. Karena apa? Karena agar penyerapannya itu bisa stabil lur ya, yang dimasak itu toh. Jadi nanti makannya itu ada semua itu, enggak kekurangan N atau P atau K nya itu enggak kurang.
Dan tentunya tidak kalah penting dalam pemberiannya itu kita juga membutuhkan pupuk mikronya. Jadi kalau penggunaan pupuk spraynya yang plus TE lur ya, atau plus pupuk mikronya. Nah, dalam kita penggunaannya itu kita menggunakan NPK 1616 yang plus TE. Dan untuk dosis aplikasinya itu bisa 3 sendok untuk minggu pertama, terus 4 sendok untuk minggu kedua sampai minggu ke 5, terus nanti bisa 5 sendok untuk minggu ke 6 sampai panen gitu lur. Jadi kita ada tahapannya gitu ya, tapi rata-rata bisa dikasih 4 sendok gitu lur. Ini kalau 4 sendoknya itu 4 sendok 10 sampai 12 gram lur ya. Kalau sendokannya 15 gram atau sendok makan yang besar itu ya cukup 3 sendok saja gitu. Karena kita menggunakan pupuk spray NPK atau pupuk tabur kita gunakan untuk pupuk spray, tentunya kita membutuhkan bioaktivator atau pengurainya lur ya. Kalau kita di sini dalam penggunaannya kita menggunakan pupuk asam amino super lur ya, yang bertujuan untuk menyehatkan tanaman. Itu bisa diaplikasikan tunggal pada saat baru tanam supaya apa? Supaya tanamannya itu tidak stres dan cepat hidupnya. Kalau cepat hidup tentunya cepat beranak lur ya. Dan gimana hasilnya? Kalau soal hasil bisa dilihat sendiri nih lur ya. Karena kita dalam pertanaman dalam menanam padi itu hasil dari 0 HST sampai panen itu kita lihatkan lur ya. Ini kita sambil jalan biar tahu lur ya lahannya itu. Kalau bagus ya dilihat bisa lur ya, bagus. Kalau jelek ya bisa dilihat jelek gitu. Nggak ada apa itu penutupan gitu. Terus apakah ada yang lain? Intinya ya itu saja lur ya. Untuk apa itu? Untuk pengiritan pupuk taburnya bisa separuh itu toh, dan hasilnya itu sama ya. Itu kita bisa memberikan atau bisa membagi pupuk taburnya dan sesuai kebutuhan tanaman. Dan tentunya pupuk spraynya kita pemberiannya itu secara bertahap atau teratur lur ya, kisaran 5 sampai seminggu sekali pengaplikasiannya ya. Agar apa ya? Agar tidak telat atau kekurangan nutrisi dalam pemasakannya lur ya. Nah, gimana lur? Ini tanaman kita ini lur ya. Alhamdulillah, tanaman padi ini. Terus untuk apa itu? Pestisida ataupun yang lain sebagainya ini aku tidak masukkan lur ya. Karena ya ini kita pembahasannya adalah fokus di pemupukan separuh itu atau pengiritan pupuk, dan hasilnya itu tetap sama. Ini lur, kita sambil jalan. Ini kita sudah separuh dari lahannya ini lur. Nah, sama lur ya ini. Ya dulur, kita cukupkan sampai di sini ya, karena ini juga sudah dilihat tadi lur ya, kita jalan dan sama gitu. Jadi nggak usah sampai ngotak gitu. Kalau ngotak ya waktunya lur ya, durasinya panjang. Ya dulur, aku cukupkan sampai di sini. Tidak lupa aku tunggu komennya dan like-nya dulur. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.